Mari siapkan hati kami untuk jadi tanah yang gembur, tanah yang siap menerima setiap firman-Mu Tuhan. Biar setiap benih yang ditaburkan di tanah kehidupan setiap kami, tidak ada yang hilang dengan sia-sia, tapi semuanya akan membawa kemuliaan bagi kerajaan surga. Kami rindu Tuhan, kami terima yang terbaik yang daripada-Mu. Tapi kami juga rindu Tuhan, ketika kami menerimanya, kami dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu Tuhan. Bukan sekedar kami menerima, tapi kami rindu Tuhan, biar setiap benih itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah. Biar buahnya sangat lebat dan dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap yang percaya dan siap menerima taburan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita. Siapa yang percaya dia Tuhan yang ajaib? Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup mengerjakan segala perkara? Amin. Dan percayakah saudara, setiap apapun yang ada di hati kita, Tuhan itu peduli saudara. Amin. Nah saudara, kita akan belajar sedikit kebenaran firman Tuhan dengan tema bagaimana agar selalu didengar Tuhan. Nah saudara, sedikit bocoran, jadi ini adalah sebuah hal atau sebuah pengajaran yang saya dapat waktu kami pergi ke Amerika saudara. Selama 3 hari, 4 hari, sekitar 3-5 jam, kami yang ada di sana tuh digembleng sama pengajaran firman, dan ada banyak hal yang saya sungguh-sungguh sangat diberkati di sana. Dan saya rindu setiap kita juga boleh menikmatinya. Amin. Siapa yang rindu untuk bisa menerima yang terbaik? Amin. Baik, saudara, mari kita buka. Oke, next dulu, boleh next slide. Nah. Oke, tadi kan temanya bagaimana selalu didengar Tuhan. Siapa di sini yang rindu untuk selalu didengar Tuhan? Amin. Bukan cuma didengar Tuhan, tapi selalu. Nah, ini garis bawahi saudara. Siapa yang rindu? Apa yang jadi kerinduan hati saudara, apa yang saudara doakan, selalu didengar Tuhan. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya ya? Nah oke, next. Ya, mari kita akan sama-sama baca dari Yohanes 11, ayat yang ke-41 sampai 42. Saya akan bacakan buat saudara ya. Oke, sebentar saya buka dari sini juga deh, saya ada contekannya biar gampang. Ya, dikatakan demikian saudara, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena apa saudara? Karena engkau siapa? Karena Bapa, karena engkau mendengarkan aku mendengarkan Yesus. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, bahwa Bapa selalu mendengarkan Yesus. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya apa saudara? Ini kuncinya saudara, supaya mereka percaya bahwa engkaulah, bahwa siapa? Bapa yang mengutus Yesus. Nah saudara, ada sebuah kata kunci di mana ketika Yesus berani berkata bahwa Tuhan atau Bapa selalu mendengarkan Yesus. Kuncinya adalah supaya orang melihat dan supaya orang percaya bahwa Bapa yang mengutus Yesus. Maksudnya gimana Pak? Nanti kita belajar di belakang saudara ya. Oke, nah saudara, mari kita ke ayat selanjutnya dulu. Kita next slide. Nah saudara, di ayat yang ke-20 sampai 22 ini jauh di atas saudara, ada seseorang yang bernama Marta. Ini kisah tentang Lazarus mati dan dibangkitkan saudara. Nah di ayat sebelumnya ada seseorang yang bernama Marta. Dia berkata demikian. Di Yohanes 11 ayat 20 sampai 22. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan Yesus. Tetapi Maria tinggal di rumah.
Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu apa saudara? Segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saya yakin masih bingung ya. Apa urusannya soal Yesus didengar dan Marta berkata gini. Saudara, izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan dulu saudara. Menurut saudara, siapa yang lebih dikasihi Yesus? Maria atau Marta? Yang bilang Yesus lebih mengasihi Maria, coba angkat tangan. Yang bilang Yesus lebih mengasihi Marta, coba angkat tangan. Siapa yang takut dijebak, coba angkat tangan. Ini pendeta banyak jebakannya katanya ini ya. Coba sekali lagi saya tanya, seberapa banyak yang berpikir dan percaya bahwa Yesus lebih mengasihi Maria? Coba angkat tangan. Gak apa-apa. Gak dosa saudara ya. Yang percaya bahwa Yesus lebih mengasihi Marta. Ini udah banyak yang kahal banget ya. Banyak orang, nah saya waktu di sana ditanya, Nis menurut kamu, Tuhan Yesus itu lebih mengasihi Maria atau Marta? Saya jawab dong dengan pede, Maria. Kenapa? Loh Firman bilang kok, Maria mengambil bagian yang terbaik. Betul ya? Ada sebuah ayat yang mengatakan demikian, betul? Tapi ada di ayat yang lain berkata bahwa Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Kalau kita lihat dari cara melihat umum, itu bukan urutan ya. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang orang Yahudi, Ibrani, setiap urutan itu punya makna saudara. Jadi orang yang disebut lebih awal, itu punya posisi yang lebih spesial. Lah pertanyaannya, kenapa waktu Marta berkata kepada Tuhan, Tuhan suruh saudaraku ini bantu. Dan Tuhan berkata, Marta, Marta engkau menyusahkan dirimu dengan banyak hal, betul? Maria memilih bagian yang terbaik. Hari itu tuh Marta tuh ngerti saudara. Dia dikasihi Tuhan. Tetapi ketika dia pakai standarnya, untuk mulai menunjuk orang lain, maka disitulah Tuhan akan menunjukkan. Ada sisi-sisi yang seringkali manusia atau orang yang dikasihi sekalipun gak bisa lihat. Mulai bingung ya? Mulai bingung ya? Oke, nah saya mau bahas di ayat selanjutnya dulu deh. Nih karena dia Marta ini, dia ngerti dia orang yang dikasihi Tuhan. Oke, sebentar balik lagi kayak tadi. Marta tuh bilang gini, kalau aku dikasihi oleh Yesus, saya minta apa sama Yesus pasti dikasih, betul ya? Siapa di sini yang percaya yang punya orang tua? Atau yang punya anak? Kalau di sini ada yang gak merasa anak kesayangan? Ada nggak? Ada? Saya mau tanya, kalau saudara lagi kecil nih ngerasa, oh saya ini anak kesayangan nih. Dari 3 anak, 5 anak, 10 anak, saya ini anak kesayangan papi mami. Saudara punya kepedean tertentu nggak dan berkata, kalau saya minta pasti dikasih. Punya kepedean itu ya? Nah Marta tuh hal yang sama dia lakukan. Ketika dia pakai standar itu sama Yesus, dia bilang apa sama Yesus? Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kenapa? Karena Bapa mengasihi Yesus, betul? Nah, hari ini agak bingung ya supaya mikir, tapi ini saya rindu supaya kita maka orang ini jadi permaisuri. Permaisuri itu atau ratu itu orang-orang yang terikat perjanjian lah. Nah biasanya putra mahkota itu, pewaris dari kerajaan atau kekaisaran itu biasanya anak dari permaisuri biasanya. Betul ya?
putra mahkota itu nggak akan lahir dari yang lain. Betul ya? Oke, sampai sini paham ya? Nah, tapi setelah itu ada banyak wanita. Nah, kita berpikir, oh sama selir sama gundik. Ternyata beda, saudara. Nah, selir itu adalah wanita-wanita yang raja. Kalau raja atau kaisar zaman dulu kan, wah cantik nih. Bisa gitu ya? Dia tunjuk, saya mau sama dia. Dan akhirnya, ya saudara mengerti lah ya, nggak mungkin main catur di situ ya. Pasti berhubungan intim dengan kaisar atau raja. Nah, ketika setelah berhubungan intim itu, raja punya kesukaan tertentu, saudara. Dan akhirnya, meskipun dia bukan permaisuri, bukan ratu, raja ini akan sering datang mengunjungi. Lebih dari satu kali, betul ya? Nah ini selir. Biasa aja kalau di kerajaan itu, kalau permaisuri tinggal di istana raja, kalau selir itu biasanya ditempatkan di satu, apa ya, kalau kita sebut bahasa sekarangnya, satu klaster, saudara. Jadi satu komplek, tapi punya tempat masing-masing. Ini selir A rumahnya ini selir B rumahnya ini, selir C rumahnya ini, selir D rumahnya ini. Gitu. Nah itu selir, saudara. Nanti sewaktu-waktu raja akan datang dan berhubungan intim dengan selir ini. Nah yang ketiga, itu namanya gundik. Nah mulai nangkep ya, gundik ini artinya kata dari nama Martha. Martha ini artinya gundik. Salah satunya ya, ada mistress nyonya rumah juga ada, saudara ya. Tapi kita akan bahas dari kata gundik ini. Nah gundik ini adalah para wanita yang raja lihat datang, wah saya suka sama orang ini. Maka raja panggil ke tempatnya, melakukan hubungan intim dengan raja, dan setelah itu raja lupa. Jadi kalau saudara tahu cerita Ratu Esther, para wanita dikumpulkan, betul ya? Menjadi orang-orang pilihan. Bangga gak saudara? Bangga ya? Tapi ketika sudah jadi orang pilihan pun, ketika sudah intim dengan raja, ada orang-orang yang akhirnya gak pernah diingat sama raja. Biasanya orang ini akan ditaruh di satu bangsal. Kalau kita kayak apartemen lah. Satu tempat bukan rumah masing-masing, tapi kamar masing-masing. Tapi satu tempat. Pertanyaannya, yang namanya gundik, pernah intim gak dengan raja? Pernah intim dengan raja, betul? Orang pilihan bukan? Pilihan, saudara. Tapi seringkali orang ini berpikir, saya pernah intim dengan raja. Tanpa dia sadar, dia gak pernah dapat tempat spesial di hati raja. Dan biasanya, orang-orang yang punya mental gundik itu kurang tahu diri, saudara. Dia akan ngomong kemana-mana, saya orang pilihan. Saya ini pernah intim sama raja. Kalau saya pernah intim sama raja, saya minta apa aja pasti dikasih. Betul ya? Hari ini saya bicara keras, saudara. Berapa banyak orang di hadapan Tuhan. Kita selalu bangga kalau kita pernah intim sama Tuhan. Tapi kita gak pernah bangun terus keintiman sama Tuhan. Saudara, ada orang datang. Mental gundik itu gimana? Kita tarik ke kehidupan sehari-hari, saudara ya. Kita pernah gila-gilaan sama Tuhan. Kita pernah begitu intim sama Tuhan. Kita doa langsung, kita tahu kita Tuhan udah hadir. Tapi kapan? 3 bulan lalu. Kapan? 2 tahun lalu. Kapan? 10 tahun lalu. Dan kita masih terus bangga dengan berkata, saya pernah ketemu Tuhan. Dan biasanya orang yang model gini, salah satu cirinya adalah dia berpikir dia masih dekat dengan Tuhan. Dan kalau orang merasa, beda ya, dekat dan merasa tuh beda ya. Kalau orang merasa dekat sama Tuhan, biasanya dia berpikir, saya punya akses khusus. Padahal itu dulu.
orang-orang yang punya mental seperti ini, cirinya apa? Minta sahabat Tuhan, enggak dikasih, marah. Saya berdoa di sini enggak ada yang mental seperti ini, saudara. Amin ya. Berapa banyak orang doa sama Tuhan, Tuhan aku minta tanganmu terulur. Dan ketika tangannya enggak terulur, kita marah sama Tuhan berkata, Tuhan, kalau gitu saya enggak mau lagi sama engkau. Saya tinggalin engkau. Saya mau nyebrang aja. Saya mau cari yang lain. Kita kepedean banget. Bahwa kita ini harus selalu didengar. Saudara, kalau mau bicara soal kata gundik, belajar tahu diri. Coba cek hati kita. Apakah kita masih intim dengan Tuhan? Atau kita sekedar pernah intim dengan Tuhan? Amin. Next slide. Nah kuncinya adalah harus tahu diri, saudara. Orang-orang yang kayak gundik tadi gitu gak tahu diri. Dia kan tadi sering kita bahas tadi, sudah kita bahas ya. Merasa bangga dengan masa lalu. Nah saudara, ciri-ciri, ya tadi ya bagaimana saudara didengar Tuhan. Pertama itu harus tahu diri, saudara. Nah ciri orang yang tahu diri itu apa? Selalu shema. Katakan bersama-sama saya, shema. Shema. Nah, saya tahu ini sering kita bahas di sini ya. Tapi saya akan bahas terus sampai ngelotok, sampai ingat, sampai mendarah daging, saudara ya. Kata shema itu artinya apa, saudara? Mendengar, dan setelah mendengar apa? Melakukan sampai tuntas. Kata shema apa, saudara? Dengar, lakukan sampai tuntas. Nah, tapi pertanyaannya yang sering terjadi itu apa? Ini kan ciri orang tahu diri ya. Dia ngerti kalau dikasih mandat kerjakan sampai tuntas. Kalau udah dengar kerjakan. Nah kalau orang yang kebanyakannya, boleh next slide. Yang sering kali terjadi itu apa? Sebelumnya. Nah yang sering terjadi itu, orang berkata, oh saya shema kok sama Tuhan. Saya selalu tanya kok sama Tuhan. Dengernya iya, saudara. Tapi yang sering terjadi apa? Yang pertama, ini tipe yang pertama ya. Dengar sih gitu ya, tanya. Kita dengar dari Tuhan, terus teriak amin gitu ya. Kalau ditanya siapa yang sepakat di sini? Sepakat gitu ya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang sepakat Tuhan mau mempercayakan kita sebuah hotel di kota Bandung? Yang sepakat coba angkat tangan. Amin? Sepakat? Sepakat ya? Nah, ketika kita sepakat, ada yang teriak amin, sepakat, sepakat. Setelah sepakat apa saudara? Diem. Ya sepakat aja. Saudara, hal secara umum, secara nasional, itu dapat mandat 37 hotel di 37 provinsi, betul ya? Waktu saya tanya nih kebetulan ada yang dari Jakarta nih. Sepakat nggak? Sepakat? Pertanyaan saya, minimal pernah didoain nggak? Selalu dibawa di doamu nggak? Atau kita sepakat, sepakat, oh urusan papi. Yang di kota Bandung, sepakat? Pernah dibawa doa enggak? Minimal itu deh saudara. Kadang-kadang kita ini ya, mentalnya tuh terlalu gak tahu diri saudara. Mohon maaf ya gak apa-apa kita ngomongnya apa adanya saudara ya. Kita dia berkata sepakat, tapi diem. Ini contoh, gak harus spesifik soal hotel saudara ya. Berapa banyak Tuhan bicara di hidupmu. Tuhan berkata, aku mau pakai engkau sebagai pemimpin pujian sampai ke bangsa-bangsa. Pertanyaan saya, waktu saudara didoakan gitu, teriak sepakat nggak? Ada orang datang, hamba Tuhan datang, engkau akan dipakai menjadi berkat dalam pemimpin sebagai pemimpin pujian atau berkhotbah ke bangsa-bangsa, memberkati begitu banyak tempat gitu. Pertanyaan saya, kalau saudara didoakan begitu, saudara teriak apa? Amin, amin. Sambil nangis, amin Tuhan, amin. Tapi setelah itu kamu ngapain? Duduk diem. Iya Tuhan, aku percaya. Tapi nyanyinya gak pernah belajar.
Minimal latihan saudara. Kalau saudara berkata, yes amin, kau akan dipakai ke bangsa-bangsa, yes. Belajar bahasa Inggris enggak? Minimal ya saudara. Teriak amin tuh gampang. Tapi setelah saudara teriak amin, next step-nya apa saudara? Orang yang benar-benar sepakat itu bukan dilihat dari teriakannya. Orang yang berkata sungguh-sungguh sepakat itu terlihat dari apa yang dikerjakan selanjutnya. Hari ini kalau pintu dibuka buat saudara, saudara jangan cuma teriak amin, amin dari sini. Gak akan pernah lewat pintunya saudara. Itu sama seperti pintu yang dibukakan dan saudara dan saya mungkin teriak-teriak di sini, amin, yes, aku akan melewati pintu itu. Tuhan bilang di ujung sana, ini udah tak bukain gitu. Yes, Tuhan aku percaya. Ya udah lewat sini. Yes, Tuhan aku percaya. Enggak, bukan jangan teriak-teriak, jalan. Nak. Hari ini banyak orang cuman keras di suaranya. Tapi gak pernah keras di tindakannya saudara. Siapa di sini yang rindu gak ada jadi orang yang pihak pertama ini? Amin. Jadi setelah ini coba dilihat-lihat lagi ya kalau saudara mungkin pernah didoakan apa, saudara catat gitu ya. Coba kerjakan, mulai kerjakan. Kalau mandatnya, doanya adalah kau akan dipakai ke bangsa-bangsa, minimal belajar bahasa Inggris lah ya. Standar minimalnya itu harus lebih dari 3 kata. Karena standar bahasa Inggris komunikasi itu ada 3 kata ini, tapi ini harus lebih dari ini saudara. Kalau saudara ya saya ajak ke Singapura misalkan. Terus saya taruh di food court, saya bilang ini uang, kamu cari makan sendiri. Saudara cukup bisa 3 kata ini dan saudara bisa komunikasi. Percaya nggak? Kata pertama adalah yes. Kata kedua, no. Kata ketiga, hah. Yes, no, hah tuh udah bisa kok. Oh yes, yes, yes gitu. No, 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 no. Nanti saudaranya gimana tuh? Tuh. Gitu. This, yes, yes. No, 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 no. Yes, yes, yes. Gitu. Ngomong, hah gitu. Cukup bisa kok. Saudara saya yakin, saudara asal bawa uangnya. Saudara bisa keluar bawa makanan, percaya deh saudara. Tapi kalau saudara mau mimpin pujian gak bisa kan saudara-saudara yes. Saudara-saudara no, kan gak mungkin saudara ya. Saudara mau khotbah ke bangsa-bangsa cuma bisa 3 kata ini mau jadi apa saudara? So melangkah, senggol kiri kanannya, bilang gini, yuk belajar melangkah. Ya, jadi hari ini stop cuma teriak. Nah, saya percaya yang sini gak ada ya, saya berdoa. Nah tipe kedua yang sering terjadi adalah dengar. Nah dengarnya mah 3-tiganya ada. Ini tipe orang yang udah ikut Tuhan lah. Cinta Tuhan, tapi belum tentu takut akan Tuhan. Orang cinta tuh belum tentu takut akan Tuhan kok. Oke? Dengar, nah setelah mendengar, tidak melakukan langsung. Tapi dipertimbangkan. Ini untung atau rugi ya? Saudara, untuk bersepakat di kondisi yang baik, itu mah ada nenek-nenek di pinggir jalan lagi makan bakso juga bisa saudara. Betul ya? Saudara lihat ada orang lagi jongkok di pinggir jalan, Pak Bapak mau gak bersepakat sama saya? Dalam kondisi saya kasih uangnya, bisa gak? Gampang ya? Kalau ada berkata, kita kan sudah dapat keluarga baru di Uganda betul? Siapa yang sepakat saudara akan dikirim ke sana dan jadi berkat lah di sana? Siap dikirim? Siap ya? Siap? Gak ada yang mau? Kok takut banget? Gak apa-apa saudara. Ini saya tahu lah saya pendeta yang kebanyakan menjebak gitu ya, tapi gak gitu-gitu amat saudara ya. Gak usah ketakutan gitu saudara. Saya pikir kita coba berpikir lah, siap gak? Mau gak? Mau ya? Mau kan? Siapa yang mau dipakai Tuhan sampai ke bangsa-bangsa? Mau? Ke Amerika? Mau? Mau? Oke. Saudara kan saya kemarin dari Amerika ya. Siapa di sini yang mau diajak pergi ke Amerika? Coba katakan. Gak ada yang mau. Oh kalau Uganda lebih dikit, Amerika lebih populer ternyata ya. Pertanyaan saya, kok beda jumlah orangnya? Yang satu saudara mikirnya itu Afrika, negara model apa itu? Padahal Uganda itu tidak seburuk itu saudara, betul ya, bagus ya. Kalau Burundi memang luar biasa ekstrim lah. Saudara orang tuh ya kadang-kadang sepakat tuh buat yang enak, itu bukan sepakat saudara. Orang dikasih cuan ya semua juga mau saudara.
Sepakat itu adalah ketika keadaannya mungkin berseberangan dengan apa yang saudara pegang, tapi saudara tetap mau melakukannya. Saya kasih contoh sederhana gini, saudara. Saya kasih contoh sederhana. Saya minta tolong ke, ada yang bisa jadi relawan gak bantu saya siapapun. Ya boleh Eren, maju depan Ren. Nah, ini saya nggak tahu sih saya pernah khotbah di sini atau nggak apa-apa lah ya soal ini contohnya. Tapi semoga kalau pernah pun semoga makin nempel, saudara. Oke, saya minta tolong Eren. Biasanya ini anak yang memang sering saya minta tolong. Jadi, Ren, papi mau minta tolong sama kamu. Mau? Boleh? Oh boleh, pasti ya. Pertama karena dia anak saya, kedua lagi di ibadah, gak mungkin dia bilang tidak. Direkam ya. Papi mau minta tolong kamu datang sama mami, ambilin jas papi. Oke? Oke? Kamu datang sama mami, minta jas papi, oke? Ya, oke. Sebentar. Nah, yang nyuruh siapa, saudara? Saya. Betul ya? Suruh apa, saudara? Ambil jas di. Nah, setelah itu, tunggu sebentar ya. Di depan Eren, saya telepon istri saya. Ceritanya nggak di sini, ceritanya, saudara ya. Saya telepon dan saya bilang, gitu ya. Halo Mi, gitu ya. Saya bilang, iya. Nanti Eren ke sana mau ambil jas. Oke? Jangan dikasih ya. Tapi saya bicara di depan Eren. Saya teleponnya di depan Eren. Kira-kira setelah saya tuh, oke, jangan ya. Apapun yang terjadi, jangan dikasih. Oke? Udah saya matiin. Oke, saya matiin. Terus saya bilang, Ren, yaudah berangkat sekarang. Nah, oke. Di sini pertanyaannya. Kalau saudara dikasih mandat seperti itu, saudara tetap melangkah enggak? Oke. Terima kasih, boleh duduk dulu. Saya mau coba bandingkan, ini ya permintaannya sama saudara. Saya minta kasih nak. Tolong datang sama istri saya, tolong ambilin handphone untuk bahan saya khotbah. Sorry banget, boleh gak minta tolong? Oh boleh nis gitu, baik hati Kak Asina. Terus di depan Kak Asina, saya telepon istri saya dan bilang nanti Asina datang jangan dikasih ya. Saya minta tolong sama Tante Atin, saya minta tolong sama Bu Yuli, siapapun lah saya minta tolong. Di depan saudara saya telepon dan bilang orangnya akan datang, jangan dikasih. Di depan saudara, pertanyaannya, saudara akan tetap rela pergi enggak? Atau saudara bilang gini, Nis, saya tahu jadi pendeta itu tidak mudah. Kayaknya kamu butuh psikolog deh kayaknya. Kayaknya udah mulai agak kurang deh. Lu yang nyuruh, lu yang ngelarang. Gimana sih? Gak masuk akal betul? Gak masuk akal betul? Yang bilang gak masuk akal coba angkat tangan. Yang bilang ini aneh angkat tangan. Tapi di firman ada sebuah ayat bilang gini, Tuhan suruh Musa pergi ke Mesir untuk bicara sama Firaun. Tugasnya apa? Bilang sama Firaun bahwa Tuhan mengirim Musa untuk membebaskan orang Israel. Tapi di saat yang sama Tuhan berkata sama Musa, nanti aku akan mengeraskan hati Firaun. Lah ini kan yang nyuruh Tuhan. Betul? Kok yang nyuruh Tuhan? Kok Tuhan keraskan hati Firaun? Kan pinginnya kalau Tuhan yang menyuruh, ya kan? Pinginnya kan telepon ya ke Firaun, gitu ya. Woi Firaun gitu. Ini gue yang suruh nih gitu. Pinginnya gitu kan? Dibukakanlah jalan supaya semuanya berjalan dengan sangat lancar dan mudah, betul? Tapi hari itu Tuhan menunjukkan sebuah sisi yang lain. Dia berkata, aku kasih kamu perintah untuk pergi, tapi di saat yang sama aku yang menutup jalan seolah-olah mengeraskan hati Firaun supaya tidak membebaskan orang Israel. Disinilah shemamu diuji. Tuhan, kau yang suruh aku melakukan hal ini. Kenapa kau seperti ini hasilnya? Orang tipe yang kedua akan mulai mempertimbangkan.
ini Tuhan kayaknya udah mulai kurang deh gitu ya. Di sini saudara bilang gak mungkin Pak Brady ngomong kayak gitu. Ini Tuhan kayaknya menyuruhnya bukan hal yang konyol. Tapi tahukah saudara, seringkali kalau kita tidak berani melakukan hal yang bodoh menurut dunia, kekristenanmu dan kekristenan saya bisa berhenti di satu titik. Seringkali orang akan melihat apa yang saudara lakukan adalah sebuah kebodohan. Tapi hari itu Musa, dia tetap tahu diri. Kalau yang ngasih mandat adalah Tuhan. Sekalipun itu tidak masuk akal. Apa yang dia lakukan? Dia tetap pergi, saudara. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Kenapa? Supaya banyak mujizat. Ya Tuhan buat mujizat gak perlu gitu sih. Tapi tahu gak saudara, Tuhan mau membebaskan orang Israel bukan cuma sekedar bebas. Tapi Tuhan mau berkati orang-orang Israel dengan semua berkat yang terbaik, betul? Setelah tulah yang ke-10, orang Mesir bilang gini gak cuma, silahkan pergi gak gitu, udah cepetan lu pergi. Yang penting lu jangan di sini, lu minta apa bawa, lu minta emas bawa nih emas, lu minta apa ternak bawa nih ternak. Kamu minta apa bawa apapun yang kamu mau, betul? Dan hari itu seringkali apa yang dunia pandang kebodohan itu sudah ada di dalam kendali Tuhan. Kadang-kadang terlihat bodoh karena kita gak ngerti saudara. Kok Tuhan kayak gitu? Bayangkan. Ada Tuhan, Raja di atas segala raja, pemilik alam semesta saudara. Dia turun ke dunia. Bodoh enggak? Secara manusia. Dia yang punya segalanya, dia turun ke dunia. Setelah turun ke dunia, diludahi, disiksa, disalibkan. Kebodohan enggak menurut saudara? Tapi kebodohannya itu karena kasihnya buat saudara dan saya. Saudara sekali lagi, kekristenan kita bisa berhenti di satu titik kalau kita cuma pakai hitung-hitungan manusia. Dan tahukah saudara, hitung-hitungan ini asalnya dari mana? Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Bagian saudara dan saya bukan menilai apa yang jadi mandat Tuhan. Tugas saudara dan saya mendengar dan melakukan. Siapa di sini yang mau kita gak banyak pertimbangan? Amin. 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 Saudara, saya mau tanya sekali lagi, saya kasih contoh gampang. Siapa di sini yang mau pergi diutus ke Amerika? Coba katakan, coba. Dibiayain tiketnya, hotelnya saudara dijamin, makannya luar biasa lah. Siapa di sini yang mau? Yang mau katakan, yang gak mau, saya doakan gak pergi-pergi, gak apa-apa. Ada yang mau? Rela? Mau? Mau? Pertanyaannya enak ya, gampang ya. Tapi saya tanya, kalau saudara harus pergi ke Amerika, padahal hari itu saudara adalah pengusaha, dan perusahaanmu lagi gonjang-ganjing nih. Kalau saudara gak ada di sana, bisa ribut tuh. Keadaannya sama ya, sama-sama pergi ke Amerika. Tapi yang pertama, saudara lagi kondisi baik-baik aja, diutus gampang ya. Untuk hal yang baik dan enak loh saudara. Tapi kalau hari itu, perusahaanmu tidak sedang baik-baik saja, tapi saudara dapat mandat pergi ke Amerika. Saudara pilih diam, membereskan masalahmu, atau saudara sejujurnya jujur ya, lebih milih diam di Indonesia, dan saudara bereskan dulu masalahmu. Pilih mana saudara? Pilih mana? Pilih mana? Coba dijawab di hati. Gak gampang ya? Gak gampang ya saudara ya? Kata Shema, selalu diuji dari api. Firman berkata betul ya, segala sesuatu diuji lewat api. Api itu bukan sesuatu yang saudara dapat gitu ya. Hore, dapat bunga gitu ya. Enggak saudara. Kadang-kadang perjalanan iman kita itu harus diuji lewat api. Apakah saudara tetap memilih ikut Tuhan atau saudara pilih untuk ikut pertimbanganmu?
Ini yang kedua, dengar, mempertimbangkan dulu. Nanti hasilnya dari pertimbangan kebenaran sendiri. Saya berdoa di sini juga nggak ada. Amin? Amin ya. Oke. Yang ketiga, yang sering terjadi adalah dengar dan melakukan. Sudah baik ya, seolah-olah sudah oke nih. Tapi melakukannya dengan asal. Enggak peduli tuntas atau enggak. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misalkan Pastor Jose deh. Beliau kan yang pegang multi sekarang ya. Pastor Jose itu telepon sama Aaron deh, saya kasih contoh Aaron, gak apa-apa Aaron ya, karena yang anak saya sendiri ya. Pastor Jose telepon, Ren, kamu tolong telepon sama Kak Frankie, oke? Tolong bilangin besok bawa kamera tambahan. Oke? Sampai situ. Nah setelah itu, Aaron bilang siap. Nah setelah Aaron bilang siap, Aaron perintahnya apa saudara? Hubungi Kak Frankie untuk bawa kamera. Isi pesannya apa saudara? Sampaikan pesan dari Pastor Jose ke Frankie, betul ya? Aaron melakukannya. Disuruhnya telepon kan? Oh iya saya telepon. Telepon sekali, gitu. Ditelepon gitu. Gak diangkat. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gak diangkat. Nah di hari besoknya, Pastor Jose ketemu sama Frankie. Ki, ya, kameranya udah dibawa. Terus Frankie bilang, hah? Kamera apa? Kemudian Pastor Jose bilang, loh kemarin saya sudah suruh Aaron loh kontak kamu buat bawa kamera tambahan. Ini si Aaron ngelakuin gak ya gitu? Datanglah Aaron cuk gitu. Terus Pastor Jose tanya, Ren, kamu udah lakuin belum yang saya minta? Udah om. Ngapain? Udah saya teleponin. Loh tapi kok Frankie gak tahu? Iya, saya udah telepon, tapi gak diangkat. Saya udah telepon 5 kali, tapi gak diangkat. Pertanyaan saya, Aaron melakukan tidak? Melakukan tidak? Pertanyaannya, tuntas enggak? Seringkali kita cuma ambil sebagian kecil dari ketaatan. Bukan ketaatan, dari melakukan skema itu saudara. Tapi kita gak lakuin sampai tuntas. Ada banyak orang yang penting asal melakukan. Gak peduli beres atau enggak. Yang penting saya sudah lakukan. Tapi kalau kita ngerti hatinya Tuhan, kalau Kak Frankie gak bisa ditelepon, apa yang harus dilakukan? Cari di grup, cari di mana, gimana caranya harus sampai dapat, betul? Kalau kira-kira benar-benar gak bisa, Aaron harus telepon kembali ke yang ngasih mandat, betul gak? Ini gak bisa dikontak, gimana ya? Nanti mungkin ada mandat baru, ya udah kamu coba datangin rumahnya. Atau kamu apa, kan banyak betul saudara ya. Nah tapi berapa banyak kita melakukan dan waktu kita menemukan rintangan, halangan, kita coba ya sudah, yang penting kan saya sudah nelfon. Kan saya disuruh nelfon. Kita gak nangkep inner thought-nya. Kita gak nangkep pesannya saudara. Nah hari ini saudara, kenapa ada banyak hal yang jadi janji Tuhan di hidup saudara dan saya, itu seringkali miss. Bukan salah Tuhan, tapi seringkali kita yang terlalu banyak alasan. Saya kasih contoh beberapa saudara ya. Gak usah lah nanti kepanjangan. Kita coba lebih cepat ya, next dulu dah. Kalau beres, kalau ada waktu baru saya lanjut lagi.
Nah saudara, coba periksa hati kita. Kita di yang mana? Apakah kita yang benar-benar syema, yang dengar melakukan sampai tuntas, atau kita mungkin satu di antara tiga itu tadi? Kalau satu di antara tiga, kabar baiknya masih ada waktu buat bertobat, saudara. Amin. Apa yang belum tuntas, tuntaskan, saudara. Oke. Nah pertanyaannya, nah sekarang next slide-nya, kenapa orang itu bisa gagal syema? Kenapa orang bisa gagal untuk mendengar dan melakukan sampai tuntas? Bukan gagal mendengar loh saudara. Kenapa gagal mendengar dan gagal untuk melakukannya sampai tuntas? Ada dua hal. Yang pertama adalah gagal mendengar. Gagal mendengar itu apa? Kayak tadi contohnya. Disuruhnya adalah menyampaikan pesan, yang dia dengar adalah suruh telepon. Kebayang ya? Saudara di Bandung ini, mandatnya Kahal itu untuk adopsi kota, bukan bikin gereja. Kalau kita gagal mendengar, kita akan bilang yang penting ya udah dong, kan udah ibadah setiap hari Minggu. Nggak perlu melakukan yang lain. Dan kalau kita udah gagal mendengar, seringkali kita berbangga untuk sesuatu yang sebenarnya tidak tepat. Mungkin suatu ketika ibadah Kahal saya percaya 1.000 orang. Siapa yang mau sepakat? Amin? Amin? Siapa yang rindu ibadah kita nanti sekali ibadah 1.000? Ya gak apa-apa kan kalau kerinduan boleh dong. Amin ya? Ya, yang rindu jangan ke yang pertama amin aja ya, mulai ajakin orang saudara ya. Amin ya? Saudara tahu nih ada orang-orang yang butuh, ajaklah. Amin? Nah saudara, suatu ketika ibadah kita sudah 1.000 orang, ibadahnya luar biasa, terkenal di mana-mana. Dan kemudian datang ke papi dan berkata, "Ih, Bandung sukses, kenapa? Ibadahnya. Setiap hari Minggu, 1.000 orang, satu ibadah. 3 kali." Keren ya? Papi tanya, lah terus adopsi kotanya ngapain? Ibadah. 1.000 orang, 3 kali dalam sehari. Papi tanya lagi, enggak, gue gak nanya ibadahnya. Gue tanya, adopsi kotanya kamu apa? Loh, Pi, 1.000 orang loh, 3 hari. Maka bapak kita, dia cuma bilang, ngerti ya? Gagal apa? Gagal dengar saudara. Lu tidak masalah, kita berdoa lah, kita akan jadi dampak yang ajaib, amin. Tapi jangan hilangkan yang paling utamanya saudara. Kalau hari ini kita dapat mandat untuk adopsi kota, adopsi bangsa, jangan fokus cuman sama yang kelihatan di depan. Saudara, buat sebagian orang, khotbah itu adalah hal yang keren. Tapi tahukah saudara, dalam sudut pandang Hebrew, itu ada feminim, ada maskulin ya. Orang yang bisa menahan tekanan itu jauh lebih kuat daripada orang yang khotbah. Terus saya ngomong ini saya lagi khotbah saudara. Jadi kalau saya bisa khotbah, tapi begitu ada Tuhan izinkan sebuah proses jadi dalam hidup saya, dan saya gak punya ketahanan untuk bertahan di jalur Tuhan, itu gak bagus. Itu gak maskulin, itu gak hebat, itu gak keren saudara. Bertahan di bawah tekanan itu jauh lebih oke, jauh lebih powerful daripada cuma sekedar khotbah di depan sini saudara. Hari ini kalau saudara sedang Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu, belajar bukan cuma bertahan, tapi teriak sama Tuhan. Itu nilainya juga saudara, lebih besar dari saudara khotbah di sini saudara. Saudara tetap pegang firman Tuhan di tengah segala keadaan yang tidak memungkinkan. Itu poinnya jauh lebih besar daripada saudara bisa khotbah dalam seminggu 18 kali saudara. Wah sehari mungkin berapa kali saudara khotbah gitu. Hari ini kalau Tuhan izinkan ada sebuah tekanan, mau gak saudara tetap bertahan sama firman Tuhan? Amin. So hari ini belajar melihat dengan cara yang benar, jangan gagal dengar. Amin. Coba lihat kiri kanannya, bilang gini, jangan gagal dengar. Jangan gagal dengar. Amin.
Nah, yang kedua kenapa orang ini gagal sampai tuntas? Yang kedua itu karena gagal jaga hati. Ayatnya dari Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala apa saudara? Kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, seringkali kita ini berhenti di tengah jalan karena kenapa? Karena ada begitu banyak hal yang lahir itu bukan kehidupan tapi kematian. Saudara tahu ada seorang bernama Ahitofel? Ahitofel adalah seorang penasihat kerajaan yang sangat bijaksana dan wah itu peka luar biasa saudara. Dia selalu kasih kasih masukan sama raja dan segala hal. Sampai satu ketika dia kasih masukan dan raja tidak mendengarkan nasihatnya. Kemudian apa yang terjadi? Maka Ahitofel menjadi sangat depresi dan dia memilih untuk bunuh diri. Bayangkan saudara, kenapa dia bunuh diri? Apakah karena dia kurang berhikmat? Dia berhikmat. Apakah dia tidak mendengar suara Tuhan? Dia dengar suara Tuhan. Tapi kenapa dia memilih bunuh diri? Karena dia gagal mendengar mandat Tuhan. Saudara, namanya penasihat, itu tugasnya ngasih nasihat saudara. Bukan bikin keputusan. Betul? Tugas dokter, siapa di sini ada dokter nggak di sini? Ada yang dokter nggak ada? Kalau ada dokter, kedatangan pasien, kemudian dikasih obat, dan pasiennya tidak sembuh, kira-kira dokternya akan frustasi dan mundur jadi dokter nggak saudara? Ada pasien nih gawat darurat, dia adalah ahli jantung. Dokternya datang, dia melakukan semua tindakan, tapi akhirnya orangnya tidak tertolong. Pertanyaan saya, dokternya akan jadi frustasi dan mengundurkan diri sebagai dokter nggak saudara? Kenapa enggak? Dia ngerti, bagian dia berusaha mengobati. Masalah ini orang selamat atau tidak, hidup atau tidak, itu urusan siapa saudara? Tuhan. Sama seperti gini, siapa di sini yang percaya kalau saudara diberi kuasa juga untuk mendoakan orang-orang yang sakit dan menyembuhkan? Amin? Coba yang percaya coba angkat tangan. Amin? Kalau saudara nih doain orang terus nggak sembuh, sekali, doain orang lagi nggak sembuh, 2 kali, doain orang 3 kali nggak sembuh, keempat kali saudara masih mau doain nggak? Ayo saya tanya. Masih mau doain gak saudara? Mulai mikir kan? Aduh jangan saya. Mungkin bagian saya bukan doa kesembuhan gitu kan? Kenapa? Karena kita gagal dengar saudara. Tugas saudara itu mendoakan, bukan menyembuhkan. Wah berarti gak ada kuasanya? Bukan. Tapi seringkali ini saya mau jaga supaya kita jangan sampai lupa diri dan gak tahu diri saudara. Tuhan suruh doakan, gak terjadi, dan saudara pundung. Oh ngapain Tuhan suruh saya doain? Orang saya doainnya orangnya gak sembuh, malu dong saya Tuhan. Pernah gak gitu saudara? Datang ke rumah sakit ngedoain, 5 menit kemudian pulang ke surga. Kira-kira kena mental gak saudara? Udah gitu, saudara dicap lagi. Ini kayaknya pendeta cabut nyawa gitu. Kira-kira saudara masih berani doain gak? Kita tuh banyak takut saudara. Kenapa? Karena kita sombong, balik ke yang tadi. Kita berpikir kalau kita doa, kalau kita minta harus dijawab. Kalau kita doa harus dikasih. Marta kan tadi bilang gitu ya. Sekarang aku pun tahu, kamu minta apapun sama Tuhan pasti dikasih. Pertanyaannya itu mandat dari Tuhan atau bukan? Dan seringkali orang tuh gak ngerti. Kata Shema itu adalah dengar nangkap yang hati Tuhan. Yesus tahu bahwa Lazarus harus dibangkitkan. Apakah karena inisiatif Yesus? Ada yang mati ini, saya bangkitin deh gitu. Gitu gak saudara? Enggak gitu kan ya?
Tapi Yesus tahu ada rancangan grand design Tuhan bahwa Lazarus harus dibangkitkan. Maka Yesus berbicara dan Tuhan pasti mendengarkan. Karena kenapa? Itu kan rencana Tuhan. Bukan inisiatif diri sendiri. Makanya selalu didengar. Karena apa yang dikerjakan bukan kehendak pribadi. Nah, masalahnya banyak orang bawa agenda pribadi, merasa itu baik dan benar, dan suruh Tuhan yang tanggung jawab. Saya kasih contoh. Siapa di sini yang rindu punya mobil deh, coba angkat tangan. Siapa yang rindu punya mobil coba? Yang rindu tambahan mobil gitu ya. Yang enggak apa-apa, cari yang saudara mau lah. Apapun yang saudara mau, saya pengen rumah, saya pengen apa ya, pikirkanlah apapun. Ketika itu jadi keinginanmu, pertanyaan saya, saudara cari cara enggak supaya bisa dapat? Betul? Yang pengen mobil, caranya kira-kira apa? Kerja. Selain kerja apa lagi? Minta suami. Ya suami harus kerja ya. Nyicil. KPR. Loh, saya nggak bilang soal KPR enggaknya ya. Tapi Tuhan nggak ngomong saudara suruh nyicil. Tuhan nggak suruh saudara KPR. Saudara nggak suruh saudara untuk ajukan ke bank. Saudara inisiatif, saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Ya, begitu saudara dapat approval, saudara berbahagia, ini jalan Tuhan. 5 bulan kemudian, kendaraanmu ditarik leasing. Dan saudara berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak memberkati saya gitu. Nah, Tuhan bilang, siapa yang suruh lu ngambil mobil? Tapi kan kau tahu aku butuh mobil. Iya, gua tahu lu butuh mobil. Tapi gue punya rancangan. Ternyata tuh kau tuh gak usah beli. Nah, aku sudah menyiapkan seseorang, digerakkan hatinya melihat orang ini, sepertinya orang ini sudah membutuhkan mobil. Dan Tuhan akan bicara sama orang ini dan berkata, berikan mobil ini untuk orang itu. Bisa gak saudara? Bisa ya. Tapi karena engkau sudah ada mobilnya, ya sudah yang ini gak jadi Pak. Udah ada mobilnya. Dan akhirnya berantakan hidupmu. Masalahnya kenapa? Berapa banyak kita kayak gitu. Saya kasih contoh yang relate sama gereja lah, karena kita orang-orang gereja ya. Saya ambil contoh Julius, ya gak apa-apa Jul ya. Ini kita contoh ngarang-ngarang aja, ini gak kejadian. Suatu ketika saya ini berdoa sama Jul. Berdoa sama Tuhan dan Jul mendengar. Tuhan kirimkan orang-orang. Para pelayan yang tertanam di tempat ini. Dan Jul dari samping mendengar, akulah jawabannya. Udah sesat kayak gitu kan, jawabannya Tuhan. Gak apa-apa, ini contoh ya Jul ya, ini tidak terjadi, disclaimer, ini saya karangan saya gitu ya. Cuma saya tahu dia tidak akan tersinggung lah ya. Oke. Nah kemudian dia berpikir, wah sepertinya Ko Denis punya kerinduan untuk ABCDE. Dan dia bikinlah sebuah gebrakan. Dia datang ke tempat-tempat yang paling miskin. Dan dia berkata, datang penuhi ibadah kahal di hari Minggu. Dan 3 minggu kemudian itu terjadi. Dan dalam satu waktu dari kita sekitar di bawah 100 sekarang masih saudara ya. Tiba-tiba di hari itu ada 400 orang memenuhi tempat ini sampai gak cukup. Keren gak saudara? Keren gak? Keren kan? Tapi setelah ibadah, tiba-tiba Julius datang berkata, kok? Ya kenapa? Ini saya datang ke sana, saya bilang, kamu perlu apa? Transport apa? Saya siapkan. Oke, ini bonnya kok. Dan saya bingung, gimana gua bayar? Gitu. Mulai nangkep saudara? Mulai nangkep saudara?
Kadang-kadang kebaikan kita itu seringkali gak tepat saudara. Semangatmu boleh keren. Tapi terus syema. Jangan mau-maumu sendiri. Belum tentu apa yang kau pandang baik itu berkenan. Apa yang berkenan belum tentu sempurna. Jadi hari ini hati-hati dengan inisiatifmu saudara. Ini memang agak tipis saudara ya. Orang gak ada inisiatif juga menyebalkan gitu ya. Tapi kebanyakan inisiatif juga merepotkan sebetulnya. Kadang-kadang udah kayak gitu nanti suruh nanggung siapa? Orang lain gitu kan. Pastor Jose misalnya, kok kita akan bikin KKR berapa? 3 juta orang. Oh, keren, tiba-tiba udah ada aja. Keren kok, keren. Tagihannya kok, Jos yang bener lu Jos. Gitu, saya bilang gitu. Ini siapa yang bayar? Lu aja yang bayar, enak aja suruh gue yang pusing gitu. Lu gak koordinasi, gak apa. Kalau koordinasi beda ya. Kok kita bikin oke, nah ya kita tanggung bersama gitu. Tapi kalau tiba-tiba dia bikin acara dan cuma ngasih bon, saya juga mikir ngapain lu Jos gitu. Bayar kok, kan koko gembalanya di sini. Ya gembala sih gembala, kagak gini caranya Bambang saya bilang gitu ya. Nggak gitu saudara. Segala sesuatu itu tidak seperti ya. Kadang-kadang kita bangga lagi dengan gitu. Masalahnya gitu betul nggak? Kalau ini contoh yang Julius dia berkata, kok bawa 400 jiwa dalam 1 hari. Keren gitu. Ya saya bilang ini keren sih keren Jul, tapi lu nyusahin saya bilang gitu kan pasti ya. Gitu kan. Yang ini mungkin kita bangga berkata, wah bikin KKR 3 juta orang. Di mana di Indonesia yang bikin? Ya lu bayarnya siapa gitu ya. Lu aja gitu masih tiba-tiba kok enak gitu ya. Pas bagian bikinnya lu gak ngomong. Bagian nanggungnya suruh kita yang tanggung. Enak sekali hidup Anda gitu ya. Kalau saudara digituin kira-kira mau gak saudara? Saya datang sama Kak Asina kita mau memberi makan 5.000 orang. Ya, tiap minggu ya. Kak Asina kan punya usaha makanan nih, saya sekali promoin. Ya, masih kan jual makanan kan? Usaha. Oke, kasih makan 80 anak asri setiap hari Sabtu. Kak Asina berbinar, weh dapat order. Gratis ya, tolong Kak Asina yang bayar. Dia bilang kenapa gua yang bayar? Nggak ada koordinasi gitu ya. Kok enak sekali hidup Anda gitu. Nggak enak ya? Mau gak saudara digituin? Mau gak saudara? Gak mau ya? Tapi kita sering gitu sama Tuhan saudara. Lu gerak mau-mau lu gitu. Tapi giliran suruh tanggung jawab, nyalahinnya Tuhan. Kenapa Tuhan gak tolong? Tuhan siapa yang suruh gitu. Kalau Tuhan yang suruh, dia akan memperlengkapi. Amin. Tapi kalau Tuhan gak suruh, jangan coba-coba saudara. Amin. Mulai nangkap di sini ya. Marta berpikir kalau dia minta pasti dikasih. Nih real life-nya seperti ini saudara. Ngelakuin semau-maunya dan berpikir kalau saya minta pasti dikasih. Belum tentu saudara. Gimana caranya selalu didengar Tuhan? Saudara yang harus dengar dulu apa yang jadi kehendak Tuhan. Saya kasih contoh yang deket-deket aja lah. Pastor Joshua, dia berdatang sama Ko Denis, ya. Kok saya berdoa dapatnya kita bikin KKR. Oh, oke. Berapa orang Jos? 1.000, 2.000. Oke. Biayanya gimana? Sekian. Waduh, lumayan ya. Terus saya bilang, oke Jos, saya doa dulu. 3 hari kemudian, saya telepon, Jos meeting ya. Ya. Tuhan bilang oke. Akhirnya dijalankan, betul ya. Sudah ada koordinasi, sudah ada approval ya. Sekali waktu tiba-tiba budgetnya kurang. Bisa gak saya lemparin tanggung jawab ke dia? Ya atur aja. Gak bisa kan. Kalau saya berani approval, saya pun harus tanggung jawab, betul ya. Tapi jangan gak dapat approval, main gerak sendiri. Dan masalahnya approval itu bisa 2. Bisa karena memang yang tadi yang pertama, oh saya doa, saya juga dapat dari Tuhan. Atau yang kedua saya bilang, Jos, kayaknya belum waktunya deh. Tapi dia berusaha meyakinkan misalkan, kok tapi inilah masanya. Ada timing, ada apa gini. Aduh Jos, belum ya. Kok harus kok. Harus. Satu tiga ya udahlah terserah lu deh. Tapi ketika
ketika kata terserah, itu bukan berarti dapat approval, saudara. Ngerti ya? Mulai nangkep? Jadi hari ini kalau saudara mau selalu didengar Tuhan, tangkap yang paling dalam. Oke, kata hati ini bukan perasaan, saudara. Kata hati itu artinya adalah inner thought. Pikiran yang terdalam. Kita seringkali gagal mendengar inner thought-nya Tuhan, pikiran terdalam Tuhan. Dan seringkali kenapa kita gagal syema? Karena kita seringkali gagal jaga fokus kita, pikiran terdalam kita sama mandat Tuhan. Next. Oke. Nah, inner thought ini adalah apa yang menjadi kerinduan utama dalam hidup saudara dan saya. Inner thought ini adalah sesuatu yang kita pikirkan secara terus-menerus. Inner thought gini, siapa di sini yang suka makan? Coba angkat tangan. Siapa di sini saking sukanya makan, ada makanan viral di negara manapun saudara datangin? Siapa di sini saking sukanya makan, ada di pelosok manapun di kota Bandung, saudara sengaja pergi ke sana hanya untuk makan seblak, hanya untuk makan bakso, coba. Ada? Ada orang-orang, teman istri saya pernah telepon, dan istri saya bilang sama saya, "Pih, kita diajak pergi makan di Cirebon." Ngapain? Iya, ada tol baru. Berapa jam sih? 2 jam? Oke, kita pergi ke Cirebon makan pulang pergi. Gue bilang, ngapain lu pergi makan 2 jam? Seenak-enaknya juga gue tidak rela pergi 2 jam hanya untuk makan apa? Nasi jamblang kayak apa gitu. Nggak perlu, gue nggak rela, saya bilang gitu ya. Kenapa? Karena itu bukan inner thought saya, makanan itu bukan inner thought saya. Ya ada saya makan, enggak juga ya sudah. Ketika ada saya akan bersyukur, tapi kalaupun belum ada, ya nggak apa-apa, saudara. Tapi kalau orang inner thought-nya itu adalah makanan, percaya saudara, mau kemana juga didatengin, saudara. Betul ya? Saudara di sini siapa inner thought-nya adalah bisnismu. Kalau orang yang inner thought-nya bisnis ya, mau ngobrol sama siapapun, wah bisa gue jadiin cuan nih. Ngobrol-ngobrol sama orang, bisa jadi bisnis nih. Itu inner thought-nya, betul ya? Tapi kalau inner thought-mu melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, apapun yang ada di sekelilingmu, poin ketiga, segala sesuatu yang kita pikirkan dan kerjakan untuk menggenapi apa yang ada di dalam inner thought kita. Pikiran terdalam kita. Masalahnya pikiran terdalam kita itu selaras gak sama Tuhan? Kalau yang jadi kerinduan Tuhan itu membangun kerajaan surga, dan pikiran terdalam kita membangun kerajaan pribadi, gak nyambung, saudara. Yang tadi, kenapa gagal syema? Gagal dengar, gagal jaga hati. Saya kasih contoh di firman. Ada seorang wanita datang memecahkan buli-buli. Saya percaya orang setiap di sini tahu ceritanya ya. Ya kan? Memecahkan buli-buli untuk mengurapi kaki Yesus. Tapi orang yang inner thought-nya duit, sayang. Ngapain lu pecahin? Mending lu jual. Betul ya? Tapi biar kelihatan lebih bagus, bisa dikasih ke orang-orang miskin. Kenapa? Dia gak ngerti inner thought-nya Tuhan. Yesus tahu dia harus mati untuk bisa dibangkitkan. Betul? Amin? Dan ada seorang wanita yang bahkan bukan termasuk 12 murid. Dia nangkap inner thought-nya. Dia pecahkan. Dia beri buat Tuhan. Hari ini, saudara rela enggak taruh inner thought kita di bawah pikiran terdalam Tuhan? Kalau saudara mau didengar, taruh saudara di bawah. Amin. Siapa di sini? Kita ngomong berkat lah yang gampang dicerna orang. Siapa di sini yang mau terima berkat Tuhan? Saudara di sini siapa yang tim Apple? Kan ada Apple, ada Samsung, ada tim Apple, ada Android ya. Siapa di sini yang tim Apple? Coba angkat tangan. Yang saya pokoknya Apple mania gitu. Kalau yang tim Android coba angkat tangan. Oh lebih banyak Android. Nah saya kasih contoh yang Android lah. Oke. Ini kan udah kayak semi agama ya, kadang-kadang Android sama Apple tuh ya. Udah fanatiknya. Di sini yang coba suka Android coba angkat tangan. Nah saudara suka Android, saudara lagi ngincer satu
Handphone terbaru Samsung S25 Ultra ya, baru mau keluar ya. Saudara ngincer-ngincer nih, tapi lihat duit kurang. Kayaknya bisa jual yang lama, nyicil sisanya ada. Kepikiran segala macam ya. Nah di satu ketika, saudara yang tim Samsung ini, tim Android ini, ada orang datang sama saudara dan ngasih handphone Apple yang terbaru sekarang berapa sih? 15 ya? 16 kan gak boleh masuk ya? 15 deh yang bisa masuk di Indo ya. Oke? Kasih saudara handphone Apple, iPhone berapa? 15 Pro Max. Dikasih sama saudara. Waktu saudara terima, jujur ya, kepikir dijual buat beli Samsung gak? Kepikir gak? Aduh, gue pengennya, gue gak suka Apple nih. Saya tim Android, apa saya jual ya? Saya beli Android gitu. Bisa kepikir gitu gak saudara? Kan dikasih. Bener ya? Nah itu kenapa Tuhan susah berkatin saudara. Kalau orang-orang yang masih mentalnya kayak gitu, saudara gak bisa lihat berkat Tuhan. Itu belajar bisa gak menyukai apa yang Tuhan kasih di hidupmu. Ini saya kasih kesaksian. Saya kasih kesaksian hidup saya sendiri lah. Jadi dulu, zaman dulu nih, saudara siapa di sini yang pernah pakai BlackBerry? Coba katakan. Pernah ya? Semua pernah dong si bola-bola putar itu ya. Nah, saya tuh dulu gak suka, saudara jujur aja. Gak suka saya. Saya ini gak suka ketikan ketuk. Buat saya pada masa itu yang paling keren itu belum ada smartwatch ya, smartphone ya. Masih adanya PDA. Ada yang tahu PDA ya? Nah saya itu suka banget PDA. Nah dan saya itu baru diberkati dapat PDA. Jadi saya dapat PDA gitu ya. Wah saya lagi bangga banget kayak saya bawa komputer keren kecil gitu. Saya masih ingat banget gitu. Sampai satu waktu, dan seseorang berkata, "Nis kayaknya lu perlu pakai BlackBerry deh." Saya bilang, "Enggak, gue gak suka." "Kenapa? Ini bagus lo gini-gini." "Ya terserah buat lo bagus, buat saya gak suka gitu. Saya lebih baik pakai PDA, ngapain saya pakai BlackBerry gitu kan." Sampai satu ketika saya harus pergi pelayanan ke sebuah daerah. Dan kita harus koordinasi. Kalau zaman dulu pesan itu baru teks ya, belum ada gambar betul. Dan satu-satunya yang bisa kirim pesan gambar adalah BlackBerry. Dan orang ini bilang gini, "Nis, udah lu bawa BlackBerry gua, ngapain?" Saya bilang, "Nggak mau, ribet." "Nggak, lu bawa BlackBerry gua." "Buat apa?" "Buat bikin laporan. Pokoknya setiap kali ada apa-apa di sana, lu postingnya gambarnya, gue butuh gambarnya." Ya sudah gitu. Saya pikir pinjem kan, dipinjemin. Ya, saya bawalah. Saya bawa. Waktu saya pergi, saya masih ingat saya ke Kalimantan, saudara. Disitulah pertama kali saya motret, cekrek, dan kirim. Saya potret, cekrek, saya kirim. Dan saya bilang, kok keren ya? Kok enak ya? Mulai enak apa saudara? Apa yang saya anggap tadinya gak menarik. Tapi waktu itu sudah ada di tangan kita, saya tahu baru tahu kegunaannya. Betul? So hari ini saudara, kalau Tuhan berikan sesuatu yang di luar kesukaan kita, bisa gak belajar menyukai apa yang saudara Tuhan berikan di hidupmu? Saudara doa, "Tuhan aku minta pasangan yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J." Dan Tuhan berkata, "Aku berikan kamu yang K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z." Gitu ya. Beda banget gitu, utara, selatan, barat, timur gitu. Tapi saudara sadar gak? Ketika saudara sudah dapat itu dan kalau Tuhan yang beri ya, saudara akan ngerti itu yang terbaik saudara. Amin. Saudara, saya cerita sedikit, gak apa-apa saya cerita sedikit banyak tentang hidup saya lah ya. Supaya contoh-contoh jangan pakai orang lah. Tipe wanita idaman saya adalah wanita yang anggun, pendiam. Kalau kata tuh gitu ya. Yang lemah, gemah, ripah, loh jinawi gitu ya. Gitu kan. Sangat pendiam, cool, kalau datang diam di pojok. Gitu ya, anggun sekali gitu ya. Ketika saya dapat seorang wanita, sungguh sangat anggun.
Waktu dia tertawa, saya yakin satu ruangan akan dengar suaranya. Waktu saya punya anak-anak, anak-anak saya sangat pendiam. Sampai suatu ketika saya pulang ke rumah, anak saya telepon, "Papi jangan masuk rumah dulu, ngapain? Pokoknya gak boleh masuk." Saudara bayangin, saya pulang pelayanan 1 minggu, gak boleh masuk rumah, suruh nunggu di depan 10 menit. Oke, sekarang masuk. Tiba-tiba begitu saya buka pintu, saudara tahu apa yang terjadi? Ada kardus, ditempel pakai selimut di belakangnya, dikasih musik barongsai, cah gitu. Saya kayak disambut pakai barongsai, saudara. Ini saya lihat di keluarga saya memang agak-agak luar biasa gitu ya. Ini pendiam dan manner sekali saya pikir gitu ya. Tapi di titik itu tahu gak saudara, semua capek saya hilang. Saya berpikir saya butuh wanita anggun yang diem. Yang berkata, iya. Ternyata saya dapat yang bisa menghibur di saat saya lagi pusing saudara. Karena banyak kelakuan aneh yang terjadi di rumah. Tapi itu yang ngangenin saudara. Saya tidak bicara itu merendahkan, saya bicara dengan sebuah kebanggaan saudara. Ternyata itu yang saya butuh saudara. Saudara bayangkan di luar ya ketemu orang serius, ya shalom pak, shalom hale, gitu. Sudah pulang ke rumah kayak gitu lagi, waduh saya kayaknya cepet tua deh saudara. Ini begitu saya pulang ke rumah, saya akan dapat hiburan gratis saudara. Tiba-tiba anak saya bikin tindakan aneh lah gitu ya. Tapi buat saya, itu yang saya butuh ternyata. Saudara kalau hari ini Tuhan berikan sesuatu yang mungkin di luar ekspektasimu, coba belajar lihat. Bisa enggak? Itu tuh ternyata yang kau butuhkan, bukan yang cuman yang kau mau. Tapi ini ada yang kau butuhkan. Amin. So kalau hari ini proses hidupmu, rasanya pinginnya lurus gitu ya. Percayalah, yang Tuhan berikan itu jauh lebih baik. Amin. Oke, next dulu. Ini udah hampir ending saudara ya. Next. Boleh next? Oke, loading pasti. Ya, bukan salah orangnya, ini salah sistemnya kayaknya. Oke, saya lanjut dulu aja ya dari saya ini. Nah, kenapa nggak tuntas? Karena seringkali kita punya banyak alasan. Ini saya pernah bahas, jadi saya bahas cepat aja saudara ya. Saudara tahu kisah tentang orang-orang bajingan ini di Bilangan 11 ayat 4 ini ya. Ya kan? Dikatakan orang-orang bajingan, wah enak banget nih Alkitab nulis kata bajingan, ini satu-satunya loh saudara. Ini salah satu ayat favorit saya jadi ini. Kok Alkitab ngomongnya bisa sarkas ini gitu ya. Tapi kalau sampai Alkitab nulis gini berarti udah keterlaluan lah gitu ya. Nah saya pastikan jangan sampai kita ada kayak begini saudara. Tetapi orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Nah dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging. Nah saudara kata bajingan inilah ada kata diambil dari kata aspesof atau mengumpulkan. Nah kata aspesof ini kata dasarnya dari asaf. Kata asaf ini adalah, saudara tahu Bani Asaf ya. Bani yang menyembah Tuhan sebenarnya, ini orang-orang yang menyembah Tuhan loh saudara, melayani di dalam pujian penyembahan. Tapi kata asaf juga punya arti apa? Mengumpulkan untuk diri, untuk dikonsumsi sendiri saudara. Kalau orang melayani untuk dikonsumsi sendiri, firman bilang itu bajingan. Saudara melayani bukan buat Tuhan, tapi supaya Tuhan memuluskan apa yang kau mau, bajingan itu. Dan kata aspesof, ceritanya saudara tahu di sini ya, saya ulang sedikit. Ini ceritanya adalah di saat orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka dikasih ternak begitu banyak, dan kemudian ternaknya berkurang kan, dibawa persembahan, di apa segala macam ya. Tapi ketika mereka melihat sudah mulai berkurang, mereka boleh kerasukan nafsu rakus. Buat kita nanti kalau kurang gimana? Awalnya mereka nggak punya, Tuhan beri. Lewat semua tulah-tulah yang terjadi di Mesir, Tuhan beri lewat orang Mesir supaya mereka berkelimpahan. Tapi dari yang nggak punya jadi punya banyak, ketika mereka sudah mulai kerasukan nafsu rakus, ketika mulai berkurang, hatinya mulai goyang. Saya kasih contoh deh.
Sekali lagi, siapa di sini yang pernah punya uang 10 miliar di rekeningmu? Belum? Belum? Oke, siapa yang mau? 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 Oke. Mau? Oke. Saya tanya nih, siapa yang mau coba katakan sekali lagi? Saya tanya Wulan deh. Saya tanya Wulan, gak apa-apa kan namanya cerita ya kan ngarang ya dia. Wulan mau? Saya kasih 10 miliar. Amin? Amin ya. Kalau saya diaminkan berarti saya bisa ngasih lebih dari 10 miliar. Aminnya gitu ya. Dari 10 miliar ini Wulan, ini saya kasih 10 miliar. Silakan dinikmati. Oke? Dari siapa? Nah, dari saya ya. Oke. Kan tadinya nggak punya nih. Oke. Nah Wulan ini kan anaknya cukup rajin dan melayani di Mei Salon, melayani juga di Anak Asri, di Bajakal ya. Dari 10 miliar itu, terus saya bilang sama Wulan, kamu kan sekarang punya 10 miliar nih. Ya kan? Rela enggak 5 miliar kamu kasihin buat Asri? Kan kita mengadopsi kota, mengadopsi bangsa. Rela enggak yang 5 miliar? Itu kan punya kamu kan? Ya. Rela enggak yang 5 miliarnya kamu kasihin ke Asri? Rela enggak? Rela? Rela, oke, kasihin ke Asri. Sisa berapa? 5 miliar. Masih banyak gak? Masih dong. Ya sebulan dinikmati udah mulai makan enak ya. Udah mulai, wah banyak lah. Ternyata ada sekolah yang perlu dibantu. Ya kan? Kamu kasih deh. Kita mau bikin KKR. Dan kita bikin pelatihan buat anak-anak. Kayaknya butuh 3 miliar. Pastor Jose lagi mau gerak ke sekolah-sekolah nih. Dari 5 miliar tadi, rela gak 3 miliarnya kamu kasihin? Rela? Rela kasih. Sisa berapa? Sisa 2. Dari 10 dalam waktu 1 bulan, sisa 2. Setelah 2 miliar, terus kita lagi, kita ini udah dapat hotel nih, kita mau renovasi. Kamu rela gak dari 2 miliar itu, 1,5 miliar, kamu kasih ke hotel buat pembangunan? Jangan buru-buru dijawab, coba dipikirkan, rela enggak? Nah, udah mulai diem ya. Udah mulai diem kan? Tuhan, masa kau kasih 10 miliar? Ini kau beneran ngasih? Apa gimana gitu kan? Coba kalau saudara orangnya digituin, rela enggak saudara? Dengan kejadian yang sama. Sisa 2 dari 10, sisa 2, dari 2, saya minta 1,5 miliar. Buat ke hotel, rela gak saudara? Gak rela kan? Gak apa-apa jujur. Tapi mohon maaf, Firman bilang itu bajingan. Gak apa-apa tapi jujur. Gak apa-apa. Mungkin rela kan udah habis. Nah apa artinya orang-orang yang sampai sebut bajingan tuh gini. Dia tuh gak ngerti, awalnya dia tuh gak punya apa-apa. Kalaupun dia pegang itu tuh dari Tuhan. Betul? Tapi ketika Tuhan minta untuk kita letakkan. Kita merasa itu punya siapa? Punya kita. Dan bajingannya gak berhenti di situ. Waktu dia bilang gitu, kan didengar sama semua orang. Kan orang kan bilang yang bener aja itu kan dikasih, juga namanya gue dikasih gitu kan ya. Kok gak rela? Dari gak punya, gak pegang uang 10 miliar pernah megang dan sekarang sisa 500 juta. Kalau saya tiba-tiba kasih 500 juta, kamu bersyukur nggak? Ya, kalau kayak tadi 10 miliar, saya sisain 500 juta, bersyukur nggak? Enggak ya. Jujur ya, nggak apa-apa. Betul ya? Tapi ya itu masalahnya, ketika Tuhan kasih kita kepercayaan besar dan mulai dikurangin, seolah-olah. Dan Wulan kan gak rela tapi gak berani mah. Jangan kok, gak mungkin dong. Ya kok nanti saya pikirin deh. Gitu. Nanti dia diem, mikir. Dia cari, saya dekat sama siapa ya? Oh saya dekat sama Kelvin misalnya. Vin ya, gue mau cerita dong. Kenapa nih sekolah ini saya gimana sih? Gini. Gitu ya. Oke udah cerita. Terus Kelvin, wajar dong ya Vin ya? Saya mau tanya, wajar gak? Gue udah rela loh. Dari 10 miliar gue udah lepasin 8 miliar.
Kalau gue pegang-pegang 2 miliar mah wajar dong. Wajar gak saudara? Wajar ya, wajar. Dia pikir iya juga ya gitu. Terus dia ngomong sama Mia. Mia, mau cerita? Cuma cerita Mia. Wajar kan? Wajar. Nanti dia lihat lagi siapa nih yang kira-kira bisa mempengaruhi Ko Denis gitu. Dia datanglah sama Pastor Jose. Pastor, gini nih ceritanya. Dia cerita. Menurut Pastor gimana? Jose mulai berpikir, ya gue pikir-pikir wajar juga sih gitu. Gitu kan. Nah orang bajingan itu, orang yang artinya mengumpulkan. Dia ngumpulin buat apa? Kepentingan diri sendiri. Dia akan cari semua orang untuk dapat dukungan. Tujuannya buat apa? Buat cari pembenaran. Supaya ketika kita tidak melakukan hal tersebut, orang akan bilang wajar, gak apa-apa. Jadi kalau hari itu, saudara lihat, waktu kasus cerita ini berapa banyak orang Israel yang mati dan terpengaruh, betul? Hari ini, kenapa kita bisa gagal, syema sampai tuntas? Karena kita seringkali punya beribu alasan. Dan kalau alasan kita gak kuat, kita cari dukungan. Kita bukan mengejar kebenaran, kita mengejar apa saudara? Pembenaran. Ya orang juga mungkin akan bilang gini, ya mau nyerang saya juga mungkin masih sungkan gitu ya, mikirnya kayak ya lumayan lah lu kasih 500 juta. Ya mungkin ngasih masukannya gini, ya tapi si Ko Denis memang aneh sih. Ngapain dia kasih 10 miliar kayak gitu, udah aja 500 juta. Udah aja 10 miliarnya. Dia pegang, kasih 500 sisanya diatur-atur. Ya, bisa kan kayak gitu kan? Ya kan? Tapi kalau udah mulai kayak gitu, itu hati-hati saudara. Kita bisa jadi orang-orang yang kehilangan yang paling penting di hidup kita. Amin. So hari ini siapa di sini yang mau tuntas? Mau tuntas, amin? Belajar apa saudara? Shema. Next. Ini terakhir nih saya ini. Next. Nah, ini jawaban kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas tadi. Bagaimana agar selalu didengar Tuhan? Yang pertama tahu diri. Jangan seperti gundik yang merasa pernah intim dengan Tuhan. Dan ketika dia pernah intim, dia berpikir dia selalu intim dengan Tuhan. Kalau orang tahu diri cirinya apa? Shema. Dan dia meletakkan kepentingan kerajaan surga di atas kepentingan pribadi. Amin. Yang kedua, aligned. Katakan bersama saya dengan align. Selaras. Kata selaras itu artinya begini saudara. Intim dan selaras dua hal beda. Ini satu kesimpulan terakhir. Saudara, suami istri berhubungan intim, wajar ya. Suatu ketika ada suami istri berhubungan intim dan menghasilkan keturunan sampai punya anak. Pertanyaan saya, intim gak saudara? Kan gak cuma sekali betul ya. Bisa sampai punya anak loh saudara. Pertanyaannya setelah punya anak, apakah dia tetap align, tetap selaras? Maksudnya gimana? Gini, orang berpikir, oh kalau kita intim, kita pasti selaras sama Tuhan. Mikirnya gitu kan? Kalau saya intim sama Tuhan, oh saya pasti selaras sama Tuhan. Belum tentu. Contohnya gini, suami istri bisa intim, bisa punya anak, tapi ketika udah ada anak, belum tentu sepakat gimana cara ngurus anaknya, betul? Mungkin suaminya bilang, gak usah sekolah umum, homeschooling aja. Ya kan? Yang satunya bilang, nggak bisa. Harus sekolah umum. Betul ya? Suaminya bilang, sudah, biarkan anaknya mau jadi apa. Istrinya bilang, tidak bisa. Anak ini harus jadi ini. Bisa nggak? Bisa tetap nggak? Bisa jadi nggak selaras nggak? Benar ya? Saudara mau selalu didengar Tuhan, kuncinya bukan intim. Kuncinya selaras. Artinya apa? Dia mempelai laki-laki, kita mempelai wanita, betul? Kalau Tuhan mau menyuruh kita lakukan apapun, masih gak saudara mau sepakat dengan apa yang Tuhan katakan? Sekalipun kita merasa, saya juga punya jasa, enak aja. Ya kan? Lu boleh bapak, gua ibu. Ya kan? Lu boleh kepala keluarga, saya yang kandung 9 bulan, lu gak ngerasain kan? Ya. Yang resiko sampai ngelahirin sampai hampir resiko nyawa itu kan ibu, betul ya? Dan kita mulai merasa, sorry, kamu suami, diam. Bisa gitu nggak?
Bisa ya? Jangan gitu sama Tuhan. Kalau kita gak ngerti siapa Tuhan dan siapa kita, percaya seringkali ya Tuhan biarkan, silahkan. Tapi resiko ditanggung sendiri. Saya tutup dengan sebuah kata-kata yang sering saya dengar selama di Amerika gitu ya. Sederhananya Papi Biantoro suka ngomong gini, ya orang kalau maunya sendiri gak apa-apa, gue gak akan larang. Tapi good luck to you. Good luck to you. Artinya apa? Kalau ada masalah, lu jangan minta gue dong. Gitu kan? Sama kayak bisa Pastor Jose kayak tadi. Kalau dia maksa dan terjadi sesuatu, ya good luck to you. Tapi hal yang sama juga sama saya, betul? Kalau saya paksakan kehendak saya, terjadi sesuatu, ya Tuhan bisa bilang, good luck to you. Selesai saya. Gitu. Amin. So hari ini siapa yang di sini yang mau untuk doamu selalu didengar Tuhan? Amin. Yuk kita tutup dalam doa.